Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, marilah untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi matriks ya. Sebelum kita mempelajari materi ini, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga pembelajaran kali ini diberi kelancaran dan kemudahan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan makbula. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai matrik, yaitu kompetensi dasar yang ketiga ya. Mungkin sebelumnya kalian belum pernah mempelajari mengenai matrik. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mengetahui dulu kompetensi dasarnya. Setelah mengikuti pembelajaran matriks, diharapkan siswa mampu, yaitu kompetensi dasar 33, menjelaskan matriks dan kesamaan matrik dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matrik yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian, serta transpos. Dan untuk kompetensi dasar 34, menganalisis sifat-sifat determinan dan input matrik berordo 2x2 dan 3x3. Jadi di sini kita mempunyai dua kompetensi dasar ya, yaitu kompetensi dasar 33 dan kompetensi dasar 34. Biasanya satu bab itu satu kompetensi dasar, kalau kali ini ada dua kompetensi dasar. Kemudian untuk keterampilannya, kompetensi dasar 43, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matrik dan operasinya. Kemudian 44, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan input matrik berordo 2x2 dan 3x3. Untuk pengalaman belajarnya, melalui pembelajaran materi matrik, siswa memperoleh pengalaman belajar yang pertama, melatih berpikir kritis dan kreatif. Kedua, berkolaborasi, bekerja sama, menyelesaikan masalah. Ketiga, berpikir independen, mengajukan ide secara bebas dan terbuka. Yang keempat, mengamati aturan susunan objek. Nah, itulah kompetensi dasar dan pengalaman belajar. Untuk diagram alirnya bisa kalian lihat di sini. Untuk mempelajari materi matriks ini, kita harus menguasai dulu materi prasyarat yang sudah kalian pelajari, yaitu sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier ini ada sistem persamaan linier 2 variabel, ada sistem persamaan linier 3 variabel. Di mana di dalam sistem persamaan linier ini ada unsur-unsur yang membentuk sistem persamaan linier, yaitu ada koefisien dari variabel, ada variabel, dan ada konstanta. Ya. Jadi, di dalamnya ada matrik koefisien, yaitu matrik koefisien itu adalah koefisien variabel. Misalkan 2x ditambah 3y sama dengan 10. Berarti 2 dan 3 itu koefisien. Sedangkan x dan y adalah variabel. Sedangkan 10 adalah konstanta. Kalau membentuk sistem berarti terdiri dari beberapa
persamaan linier, ya. Maka nanti bisa dibentuk ada matrik koefisien, ada matrik variabel, dan ada matrik konstanta. Nah, sebelum Anda mengenal matriks, matrik itu dibentuk dari suatu permasalahan otentik, ya, bisa dari masalah sehari-hari yang dinyatakan dalam bentuk matrik. Matrik ini dibentuk atas beberapa unsur matrik. Nah, unsur-unsur matrik ini tertulis dalam baris dan kolom. Nah, dari baris dan kolom ini kita dapat mencari determinan suatu matrik. Nah, matrik ini terdiri dari beberapa jenis matrik. Ini ada jenis matrik, ada matrik kolom, ada matrik baris, ada matrik persegi panjang, ada matrik persegi, ada matrik segitiga, ada matrik diagonal, ada matriks nol, ada matrik identitas, dan lain-lain, ya. Kemudian kalau kita hubungkan antara dua matrik, itu ada relasi dua matrik yang disebut dengan kesamaan. Jadi dua matrik itu dikatakan sama. Nah, itu harus memenuhi syarat, ya. Nanti syaratnya kita bahas. Lalu ada operasi matrik. Operasi matrik ini ada penjumlahan matrik, ada pengurangan matrik, ada perkalian matrik, ada transpos matrik. Kemudian matrik ini, kalau matrik itu unsur-unsurnya banyak sekali, maka di dalam matrik itu ada yang disebut dengan matrik bagian. Matrik bagian atau matrik minor. Nah, dari matrik minor itu akan terbentuklah yang disebut dengan matriks kofaktor. Dari matriks kofaktor ini, kita akan mencari yang disebut dengan matriks adjoin. Nah, dari matrik adjoin dan determinan matrik, maka kita bisa mencari kebalikan dari suatu matrik atau inverse matrik. Nah, itu sebagai gambaran bagaimana diagram alir untuk matrik ini. Nah, baiklah, untuk lebih jelasnya, kita akan langsung saja kepada materi pembelajaran, ya. Materi pembelajaran. Untuk membangun konsep matrik, kita akan coba perlihatkan ada suatu masalah sehari-hari seperti ini. Ini ada ubin, ya. Ada ubin. Sebetulnya ubin ini hanya menunjukkan bentuk saja. Bentuk suatu matrik ini sebetulnya seperti susunan keramik ini, ya. Ada baris, ada kolom. Jadi nanti kita akan membentuk suatu matrik dalam bentuk seperti ini. Misalkan ada susunan buku, ya, di meja, gitu, ya, atau posisi siswa berbaris di lapangan. Itu terdiri dari baris dan kolom di dalamnya. Itu hanya membangun konsep matrik dari bentuk matriknya, bagaimana menyusun suatu matrik. Nah, lebih jelasnya kita perhatikan seperti ini. Sebagai gambaran, ya, sebagai gambaran awal mengenai matrik, mari cermati uraian berikut. Nah, ada uraian seperti ini. Diketahui harga tiket masuk suatu museum sebagai berikut. Misalkan pada hari Minggu atau libur, anak-anak itu tiketnya Rp5.000. Sedangkan pada hari biasa, tiketnya itu Rp3.000. Untuk dewasa, pada hari libur, ya, Rp15.000. Dan hari biasa itu tiketnya Rp10.000. Nah, tanpa tabel, data tersebut dapat disajikan kembali dalam bentuk seperti ini. Nah, jadi ditulis lagi 5.000, 3.000, 15.000, 10.000, ya, data ini. Nah, ini dinyatakan di dalam tanda kurung siku. Nah, ini kurungnya siku. Atau ditulis dalam tanda kurung biasa. Nah, seperti ini, ya. Nah, sebetulnya inilah yang disebut dengan matrik, ya. Jadi ini terdiri dari dua baris. Di baris pertama 5.000, 3.000, baris kedua
15.000, 10.000, baris kedua. Lalu ada dua kolom. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. 5.000, 15.000 itu kolom pertama, 3.000, 10.000 itu kolom kedua. Jadi ini adalah menunjukkan yang disebut dengan matrik. Jadi ini matrik yang terdiri dari dua baris, ya, dan dua kolom. Kalau vertikal itu menunjukkan kolom, horizontal itu menunjukkan baris, banyaknya baris. Jadi kalau begitu, matriks itu apa? Matrik adalah susunan angka atau huruf yang dituliskan di dalam sebuah tanda kurung siku atau tanda kurung biasa dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Jadi bisa persegi panjang, ya, persegi panjang, ya. Ini yang diberi nama dengan huruf besar. Jadi biasanya diberi nama A pakai huruf besar, disebut matrik A, atau B, ya, di sininya B sama dengan gitu, ya. Nah, lalu C apa saja. Jadi nama sebuah matrik diberi nama dengan huruf besar. Jadi matrik itu apa? Matrik adalah susunan huruf, bisa huruf dalam huruf kecil, ya, atau susunan angka yang dituliskan di dalam sebuah tanda kurung siku atau tanda kurung biasa dalam bentuk persegi atau persegi panjang. Sebuah matrik diberi nama dengan huruf besar, bisa huruf A, huruf B, huruf C. Sedangkan yang membentuk matrik ini disebut dengan unsur matrik. 5.000, 3.000, 15.000, 10.000. Ini disebut unsur-unsur matrik atau sering disebut juga dengan elemen matrik atau juga sering disebut dengan entry matrik yang dientrikan di dalam tanda kurung ini. Baiklah, sebagai contoh berikutnya, nah ini ada sebuah masalah seperti ini. Misalkan yang kedua, ya. Koleksi barang yang tersedia di suatu supermarket. Nah, manajer supermarket ingin menata koleksi barang yang tersedia. Ubahlah bentuk susunan barang di supermarket di bawah ini menjadi matrik dan tentukan entry-entry-nya atau unsur-unsurnya atau elemen-elemennya. Nah, misalkan kita lihat, ini ada koleksi susu, ada 10 item. Koleksi roti dan biskuit, ada 20 item. Koleksi permen dan coklat, ada 14 item. Koleksi sabun, ada 18 item. Koleksi sampo dan pasta gigi, ada 12 item. Koleksi deterjen, ada 8 item. Koleksi minyak goreng, ada 22 item. Koleksi beras dan tepung, ada 6 item. Koleksi bumbu ada 17 item. Nah, kalau kita nyatakan di dalam sebuah matrik, nah ditulis bisa seperti ini. Ya, ini diberi nama dengan huruf besar. A sama dengan, nah ini baris pertama, ya. Ini baris kedua, ini baris ketiga. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga, dan diberi tanda kurung siku. Kurungnya siku, tidak boleh tanpa kurung siku, karena ada nama khusus kalau tidak pakai kurung siku, itu yang disebut dengan determinan. Jadi harus pakai kurung siku atau kurung biasa saja, ya, dikurung. Ini data ini diambil dari koleksi ini, 10, 20, 14, 18, 12, 8, 22, 6, 17. Ini baris, ya, lalu kolom, vertikal, kolomnya. Jadi dituliskan di sini, ya, di sini. Nah, itu yang dimaksud dengan matrik. Nah, kalau misalkan pada matrik A di atas, entry-entry-nya dinyatakan dengan A. Nah, misalkan ini A, tapi huruf kecil, ya. Maka kalau A ini terletak pada baris pertama,
ya. Dan kolom pertama, ini baris pertama kan ya. Dan kolom pertama, maka kita tulis dengan A11. Artinya baris pertama, kolom pertama itu adalah 10. Kalau yang 20, ini berarti baris pertama, kolom kedua. Berarti ini kita tulis A12. A12 itu adalah 20. Ini adalah baris pertama, kolom ketiga. Berarti ini adalah A13 ya, ini. Dan seterusnya. Misalkan untuk 17, baris ketiga, kolomnya ketiga. Nah, ini 17 ya. Berarti ini ditulis A33. Maka entry matriks A itu dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi tulis seperti ini. Ya. Jadi di sini A 3 kali 3, maksudnya terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Ini matriks A 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 ini yang disebut dengan ordo matrik. Jadi matrik ini berordo 3 kali 3. 3 baris ya dan 3 kolom. Maka disebut dengan matrik A berordo 3 kali 3. Ini disebut banyaknya baris, lalu kolom. Jangan tertukar, baris dulu, baru kolom. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi bentuk matrik seperti ini. Ini terdiri dari berapa baris? Ini baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, sampai baris ke M. Ini berarti ada M buah baris. Dan kolomnya, kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom ke N. Maka ini terdiri dari M baris dan N kolom. Maka ini disebut dengan matrik A berordo M kali N. Ini jangan tertukar, baris dulu, baru kolom. Ini matrik berordo M kali N, gitu ya. Jadi, kalau M kali N ini menyatakan ordo matrik A dengan M adalah banyaknya baris dan N kolom, banyaknya kolom, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari bentuk-bentuk matrik tadi, matrik itu ada matrik persegi dan ada matrik persegi panjang. Coba kita lihat dari bentuk matrik itu kita bagi menjadi beberapa jenis matrik. Jenis-jenis matriks. Ya, sekarang materinya ada jenis-jenis matrik. Sebagai ilustrasi, Teguh, siswa kelas 11, kelas 9 SMA, maaf ya, tidak ada kelas 9 ya. Kalau di sini salah ketik ini. Kelas 11 ya. Teguh, siswa kelas 11. SMA Pancabudi, ini salah ketik, maaf ya. Ini harusnya 1. Romawinya di sebelah kanan ya. Ini SMP 9. Teguh, siswa kelas 11 SMA Pancabudi, akan menyusun anggota keluarganya berdasarkan umur dalam bentuk matrik. Dia memiliki ayah dan ibu berturut-turut berumur 46 tahun dan 43 tahun. Selain itu, dia juga memiliki kakak dan adik secara berturut-turut. Ningrum 22 tahun, Sekar 19 tahun, dan Wahyu 12 tahun. Dia sendiri, Teguh, itu ya, berumur 14 tahun. Nah, berbekal dengan materi yang dia pelajari di sekolah dan kesungguhan dia dalam berlatih, dia mampu mengkreasikan susunan matrik yang merepresentasikan umur anggota keluarga Teguh sebagai berikut. Nah, ini berdasarkan urutan umur dalam keluarga Teguh. Berdasarkan urutan umur. Alternatif susunan pertama, Teguh bisa menyusun seperti ini. Ini orang tuanya, 46 tahun, ibunya 43 tahun, lalu kakaknya yang paling besar 22 tahun ya, tersusun dari yang tertinggi sampai terendah. Kemudian ini 19 tahun kakaknya. Nah, Teguhnya sendiri berada di mana? Di sini, ini Teguh 14 tahun. Berarti ini adiknya ya. Nanti disusun dari yang terbesar, satu baris, terkecil. Nah, nyusun seperti ini. Nah, ini matrik berordo 2, ya kan? Terdiri dari 2 baris
dan kolomnya 3. Jadi berordo 2 kali 3 ya. Nih, berordo 2 kali 3. Seperti ini. Ini disebut matrik persegi panjang ya kalau bentuknya seperti itu. Nah, kemudian alternatif yang kedua bisa disusun seperti ini. Ini ayahnya 46 tahun, 43 tahun ayah, ini ibunya. Dan kakaknya di sini 22 tahun, lalu 19 tahun. Lalu dianya sendiri, Teguh, dan adiknya 12 tahun. Disusun, bisa disusun seperti ini. Ini juga adalah matrik persegi panjang ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini matrik berordo berapa? 1, 2, 3. Berarti terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. 1, 2. Ini kolom. Berarti matrik T 3 kali 2 ini menunjukkan ordo adalah matrik persegi panjang berordo 3 kali 2. Nah, kalian juga bisa menciptakan susunan matrik. Misalkan contohnya dari ilustrasi tadi bisa dibuat contoh-contoh bentuk matrik yang lain. Misalkan ada jenis matrik baris. Apa itu matrik baris? Matrik baris itu adalah satu matrik yang terdiri hanya satu baris saja. Ya, jadi hanya satu baris. Bisa Anda baca di sini, matrik baris adalah matrik yang terdiri atas satu baris saja. Biasanya ordo matrik seperti ini adalah 1 kali n, jadi barisnya hanya 1. Dengan n banyaknya kolom pada matrik n-nya berapa saja. Boleh 1 kali 1 juga kan ya? Boleh, itu juga satu baris. Nah, ini contohnya, ini satu baris. Ini, umur ayah dan ibunya ya. Nah, ini baris. Ini anaknya nih. Nah, ini satu baris juga. Ini umur anak-anaknya. Ini disebut matrik baris, hanya satu baris. Kemudian ada yang dimaksud dengan matrik kolom. Matrik kolom adalah matrik yang terdiri atas satu kolom saja. Ini seperti ini ya. 43, 22, 19. Ini adalah matrik kolom berordo 1, 2, 3, 1. Berarti 3 kali 1. Ini ordonya ya. 3 baris, 1 kolom. Nah, ini mempresentasikan umur semua wanita pada keluarga Tegoja. Ini wanita semua ya, ditulis dalam kolom. Kuncinya di sini kita bukan masalah wanita, laki-laki, atau yang tertinggi usianya, yang terendah, tapi ditekankan pada jenis matrik ini bentuknya hanya satu kolom, itu matrik kolom. Kalau bentuknya hanya satu baris disebut matrik baris, itu jenis matrik. Kemudian ini juga ya, ini matrik kolom ya, berordo 5 kali 1. Dan ada matrik persegi panjang yang tadi ya, yang berbentuk persegi panjang, di mana banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom. Maka ini disebut matrik persegi panjang. Banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom. Ini juga sama ya, ini tidak sama dengan banyaknya kolom. Itu disebut matrik persegi panjang. Nah, matrik persegi. Kalau matrik persegi itu banyaknya baris sama. Ini baris 2, kolomnya juga 2. Maka matrik persegi berordo 2 kali 2. Nah, kalau sama seperti ini disebut matrik persegi. Kemudian berikutnya, ini sebagai catatan, kalau ada sebuah matrik persegi, ya, ini untuk matrik persegi ya, bukan untuk matrik persegi panjang. Kalau kita lihat susunan unsur atau susunan elemen di bagian diagonal dari kiri ke kanan, dari kiri anak ke atas ya, kiri atas, lalu ke kanan bawah. Nah, ini disebut diagonal utama. Ini disebut diagonal utama ya. Nah, ini diagonal utama dari matrik H. Nah, kalau kita lihat dari kiri bawah ke kanan atas, ini diagonal, ini disebutnya diagonal samping ya. Ini nama saja, sebuah nama untuk diagonal pada matrik persegi gitu ya. Nah, kemudian jenis matrik berikutnya ada yang disebut dengan matrik segitiga. Matrik segitiga itu adalah matrik persegi ya. Matrik persegi
di mana unsur-unsur yang berada di bawah diagonal utama itu selalu nol, semuanya nol. Atau unsur-unsur yang berada di atas diagonal utama itu semuanya nol. Nah, ini disebut dengan matriks segitiga ya. Matriks segitiga itu harus matriks persegi. Kemudian unsur-unsur di bawah diagonal utama atau diagonal di atas diagonal utama itu semuanya nol. Nah, ini disebut dengan matriks segitiga. Kemudian ada yang disebut dengan matriks diagonal. Matriks diagonal itu adalah matriks persegi. Oh, ini maaf. Ini ada kesalahan ya. Ini harusnya ada satu baris lagi. Ini tidak ke copy ya di sini. Ada satu baris lagi, ini kesalahan ya. Jadi matriks diagonal itu adalah matriks persegi, di mana pada diagonal utama itu minimal satu unsur, tidak nol. Nah, gitu ya. Nah, atau matriks persegi di mana di luar diagonal utama itu semuanya nol. Nah, misalkan ini diagonal utamanya 1, 5, jadi di luarnya nol. Ini misalkan 2, 0, 0. Itu juga matriks diagonal. Kalau misalkan di sini ada satu lagi 0 ya, satu baris lagi saya bikin ini 0 semua. 0, 0, 0, satu baris lagi. Ini berordo 3 kali 3. Kalau ini berordo 2 kali 2. Hanya satu saja pada diagonal utama itu tidak 0, ini 2. Maka ini disebut matriks diagonal ya. Jadi matriks B dengan unsur-unsurnya 2, 0, 0, 0, 0, 0, lalu satu baris lagi 0, 0, 0. Maka ini juga termasuk matriks diagonal. Nah, yang ini matriks berordo berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 kali 5. Berordo 5 kali 5. Ini pada diagonal utamanya dia tidak nol. Atau di luar diagonal utama semuanya nol. Nah, ini termasuk matriks diagonal. Tidak diagonal samping ya, diagonal utama. Kita lanjutkan. Ada yang disebut dengan matriks identitas. Matriks identitas juga adalah suatu matriks persegi, tidak berlaku untuk matriks persegi panjang. Matriks persegi dan merupakan matriks diagonal. Tetapi pada diagonal utama semuanya bernilai 1. Itu disebut matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi dan matriks diagonal, dengan unsur-unsur pada diagonal utama adalah 1. Maka ini disebut matriks identitas. Kenapa disebut matriks identitas? Karena nanti akan kita bahas. Ini adalah kalau dikalikan dengan matriks lain, maka hasilnya akan tetap. Misalkan ini matriks ini dikalikan dengan matriks A, maka hasilnya akan A juga. Dikalikan dari kiri atau dikalikan dari kanan. Itu yang disebut dengan identitas. Anda masih ingat? 1 kali 5 adalah 5. 5 kali 1 adalah 5. Maka 1 adalah identitas perkalian. Ya. 1 ditambah 0 adalah 1. 5 ditambah, maksud saya, 0 ditambah 5 adalah 5. 5 ditambah 0 adalah 5, berarti 0 adalah identitas penjumlahan. Ya, itu pengertian dari identitas ya, masih ingat ya? Identitas. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, ini berhubungan dengan perkalian matrik dalam operasi matrik dan berhubungan dengan inverse matrik, nanti yang akan kita bahas ya untuk selanjutnya. Jadi sekali lagi, matrik identitas adalah matrik persegi dan juga matrik diagonal, di mana diagonal utamanya adalah semuanya unsur-unsurnya 1. Itu adalah matrik identitas. Lalu ada matrik 0. Nah, kalau matrik 0 itu tidak harus matrik persegi.
bisa persegi panjang ya, atau bisa matrik baris. Yang penting semua unsur-unsurnya itu adalah 0. Maka itu disebut dengan matriks 0. Nah, transpos matrik. Nah, ini sebetulnya masuk ke dalam operasi matrik. Bisa juga ke dalam matrik khusus, ya matrik khusus. Nah, saya terapkan di sini saja karena bisa masuk ke operasi matrik, bisa masuk ke dalam matrik khusus karena jenis-jenis matrik ini bisa saja termasuk ke dalam matrik khusus. Ya, ini transpos matrik. Apa itu transpos matrik? Transpos matrik dari matrik A berordo M kali N adalah matrik yang diperoleh dari matrik A dengan menukar entry baris menjadi entry kolom dan sebaliknya. Sehingga ordonya itu yang tadinya M kali N itu menjadi N kali M. Jadi notasi transpos matrik itu ditulis A M kali N, maka di sini ordonya jadi terbalik. Ini N kali M ya, ini masih juga salah nulis ya. Ini saya mengambil dari buku paket, jadi banyak kesalahan ketik, jadi saya kira sudah benar. Jadi tinggal kita revisi saja. Di sini M kali N, maka di sini jadi N kali M, ya tertukar. Dan di atasnya pakai transpos pangkat T kecil ya. Ini artinya transpos matrik A, T kecil, pangkat T kecil ya. Notasinya seperti itu. Jadi apa itu transpos matrik? Itu adalah sebuah matrik baru dengan cara mengubah unsur-unsur pada baris menjadi kolom atau mengubah unsur-unsur kolom menjadi baris dari matrik semula. Jadi gampang, hanya tinggal mengganti baris menjadi kolom. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada matrik A kan? Matrik A ya diberi namanya huruf besar, jangan lupa 15, 5 baris pertama, 30, 25 baris kedua. Baris pertama ditulis menjadi kolom pertama. 15, 5 jadi 15, 5 ke bawah. 30, 25 menjadi kolom kedua. 30, 25. Nah, ini disebut dengan transpos matrik A. Ditulis dengan A pangkat T, T kecil ya. Nah, kemudian misalkan ini ada matrik S. Ini barisnya 10, 20, 14. Kalau kita buat transposnya, baris pertama jadi kolom pertama. 10, 20, 14, ya kan? Baris kedua 18, 12, 8. Kita ubah menjadi kolom kedua. 18, 12, 8. Baris ketiga 22, 6, 17, ubah ke kolom 22, 6, 17. Nah, ini disebut dengan matriks transpos atau transpos dari matriks S. Tulisnya S pangkat T. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan transpos suatu matrik ya, mengubah baris menjadi kolom atau mengubah kolom menjadi baris. Baiklah, kita lanjutkan selanjutnya bahasan yang 3 itu kesamaan dua matrik. Dua buah matrik itu dikatakan sama. Ini contohnya ya, nih. Apabila unsur-unsur yang seletak itu sama atau elemen-elemen yang seletak itu sama dan juga berordo sama. Nah, coba kita lihat ini. Ini 3 kan, mati kiri kanan sama banget kan ya. Nah, ini jelas ya sama. Coba lihat yang B. Nah, 3 unsur pada baris pertama, kolom pertama 3. Baris pertama, kolom pertama ini akar 9. Sama ya, 3 ini juga 3. Yang ini 4 tambah 1, 5. Ini 5 sama. 7 udah jelas ya. 9, 3 kuadrat sama. Ini adalah yang disebut dengan kesamaan dua matrik. Dua buah matrik dikatakan sama apabila berordo sama dan unsur-unsur atau entry-entry yang seletak itu sama. Misalkan 3, ini 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9 itu disebut dengan kesamaan matrik. Nah, coba sekarang kita lihat yang ini nih. Ini sama jelas ya? Betul sama?
teliti yang jelas. 4, 9. Nah, ini 4. Ini 9, berarti beda. Yang samanya itu adalah 4, 9 malah jadi ke kolom. Nah, sekarang 5, 8 baris kedua jadi kolom kedua. Berarti kalau begitu ini transposnya. Nah, berarti yang ini adalah matriks semula. Berarti ini tidak sama ya, tidak sama. Berarti ini bukan kesamaan matrik, gitu ya. Nah, kemudian yang ini sama tidak? Ini juga tidak sama ya. Ini 4, 0, 0. Ini bukan kesamaan matrik. 4, 0, 0. Sedangkan ini 0, 0, 4. 0, 5, 0. Ini sama. 4, 4, 4, 0, 0. Ini bukan kesamaan matrik dan ini juga bukan transpos dari matrik ini. Nah, untuk selanjutnya, sebagai definisi, matrik A dan matriks B ini dikatakan sama, atau ditulis A sama dengan B. Jika dan hanya jika, ingat ini biimplikasi ya. Pertama, ordo matrik A sama dengan ordo matrik B, berarti berordo sama. Yang kedua, setiap entry yang seletak atau unsur yang seletak pada matrik A dan matrik B mempunyai nilai yang sama, yaitu misalkan ini pada baris ke I dan kolom ke C, lalu matrik kedua, matrik B, baris ke I dan kolom ke C itu sama ya. Jadi untuk baris ke I dan kolom ke J ya harus sama. Itu disebut dengan kesamaan dua matrik. Baiklah, kita beri contoh seperti ini. Ini ada contoh soalnya. Contoh. Tentukanlah nilai A, B, C, dan D yang memenuhi matrik. Ini apa? Transpos matrik P sama dengan matrik Q. Nah, dengan melihat ya, ini adalah matrik P. Ordonya berapa? 1, 2, 3. 3 baris. Kolomnya 1, 2. Ini berordo 3 kali 2. Ya. Kemudian ini matrik Q. Matrik Q adalah berapa ordonya? 1, 2. Berarti 2. Lalu kolomnya berapa kolom? 1, 2, 3. Nah, ini berordo 2 kali 3. Nah, kalau kita ingin mencari bahwa transpos matrik B sama dengan matrik Q, berarti kita cari transposnya. Transpos matrik P berarti baris diubah menjadi kolom. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini baris nih, 2A dikurangi 4, lalu 3B, jadi kolom. 2A dikurangi 4, lalu 3B, berarti baris diubah menjadi kolom. Lalu baris kedua, D ditambah 2A, lalu 2C, ya baris jadi kolom ke sini. Yang ini, maaf, D tambah 2A, 2C. Yang ini barisnya 4, 7, jadi kolom 4, 7. Nah, ini adalah transpos matrik P. Nah, kalau transpos P itu sama dengan Q, berarti ditulis seperti ini. Ini transpos P, ya. Ini adalah Q, matrik Q. Nah, matrik transpos P dengan Q ini sama, disebut dengan kesamaan dua matrik. Nah, cari berapa A, B, C, dan D-nya. Nah, cari yang paling mudah dulu. Kita lihat. 7, ini ya, yang ini sama dengan ini ya, 7. Nah, sudah sama. Kita lihat. 3B sama dengan 3, berarti B-nya adalah 1 kan ya. 3B sama dengan 3, berarti B-nya adalah 1, ya kan ya. Nah, ini sudah dapat kita cari B-nya 1. Kemudian yang berikutnya, 2C sama dengan 6. Berarti berapa C-nya? C-nya adalah 3, berarti yang seletak. Unsur yang seletak itu sama. Berarti 2C itu sama dengan 6, berarti C-nya 3. Nah, berarti kita sudah mendapatkan B-nya adalah 1, C-nya adalah 3. Nah, sekarang kita akan mencari unsur yang lain, berarti A dan D. Ambil dari sini. 2A dikurangi 4 sama dengan B dikurangi 5. Ini yang seletak. 2A dikurangi 4 sama dengan B dikurangi 5. Sedangkan
B-nya berapa tadi? B-nya 1 kan? B-nya 1, berarti di sini 1. B-nya 1 dari sini. 1 kurangi 5 berapa? Negatif 4. Negatif 4 ini. Jadi 2A dikurangi 4 sama dengan negatif 4. Itu sini. 2A dikurangi 4 sama dengan negatif 4. Jadi A-nya berapa? A-nya adalah 0, ya kan ya. Kalau A-nya 0 kan berarti ini negatif 4. A-nya 0 sudah diperoleh. Nah, kemudian untuk mencari D, kita ambil yang ada D. Nah, ini D nih. D ditambah 2A sama dengan 3A kurangi C. A-nya sudah tahu berapa A-nya? A-nya 0, D-nya negatif 3. Berarti A-nya 0 nih. Kalau A-nya 0 berarti ini D. D ditambah 0. Ini 0 kan? Nah, 3A berarti 0. Karena A-nya 0. C-nya berapa? 3. Berarti 0 dikurangi 3. Nah, ini C-nya 3 nih. C-nya 3. Berarti ini 3. 0 dikurangi 3. Berarti ini negatif 3. Ini adalah D. Kan? Karena A-nya 0. Jadi D sama dengan negatif 3. Nah, jadi diperolehlah D-nya itu negatif 3. Maka diperoleh A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 3, dan D sama dengan negatif 3. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang ini tidak terlalu banyak mengenai permasalahan-permasalahan mengenai matrik karena materinya Bapak sampaikan hanya sampai pada pengenalan dari sebuah matrik, kemudian bagaimana jenis-jenis matrik, dan kesamaan dari dua matrik yang dihubungkan dengan transpos matrik. Hanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Silakan Anda mencoba beberapa soal yang berhubungan dengan materi yang kali ini kita sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.